Ada yang bertanya tentang suami yang siogianya ia membantu istrinya di rumahnya. Saya ingin menyampaikan satu hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada istrinya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu khairul li ahli, itu yang terbaik pada istri. Dan salah satu di antara bentuk kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada istri-istrinya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah, beliau membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan istrinya sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk empati terhadap apa-apa yang dilakukan oleh istrinya. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa ya kewajiban seorang suami pada istri?" Kata Nabi, "Tut'imuha idza akalta." Engkau memberi makan pada istrimu ketika engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Kemudian wala tadribil wajah, kamu jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, kemudian kamu jangan mencela. Wala tahjur illa fil bait, dan kamu jangan meninggalkan istrimu ya kecuali masih di dalam rumah gitu. Jadi kalau mau meninggalkan istri ya jangan sampai keluar dari rumah. Dari apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebetulnya kita sebagai seorang suami itu berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan pangan istri kita, kebutuhan sandang istri kita. Nah lalu ya karena kita bekerja, akhirnya kita memberikan pada istri itu mentahnya. Mereka yang masak, mereka yang membelikan pakaian, jadi berbagi tugas ya, karena ya kita di luar rumah, kita bekerja. Akhirnya ya kita memberikan uang pada istri kita, dan istri kita yang mengelola keuangan itu. Kemudian dari itu dia sediakan makan, kemudian dari itu dia menyediakan perabotan, dari itu kemudian dia pakaian. Padahal kalau melihat dari hadis ini kan siogianya yang menyediakan pakaian itu suami pada istri. Yang menyediakan pakaian itu kan suami pada istri. Ya tapi karena berbagi tugas ya satu dengan yang lainnya saling membantu. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih contoh kepada kita ketika beliau berada di rumah, beliau tunjukkan rasa empati pada istrinya. Tentu ya mungkin tidak semua laki-laki atau tidak semua suami itu punya waktu luang ya untuk membantu istrinya meskipun dia sedang berada di rumahnya. Atau tidak semua apa yang dilakukan oleh istrinya itu bisa dilakukan oleh suaminya meskipun suaminya itu ada di rumahnya. Misalnya kayak masak ya, kalau suaminya nggak punya skill ya dia nggak bisa bantu. Tapi substansi dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan rasa empati. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa meringankan pekerjaan istri di rumah, berbagi tugas dalam melakukan pekerjaan di rumah, ya setidaknya dari sisi bahasa menunjukkan rasa empati kita terhadap pasangan kita. Nah, sebagai bentuk menampilkan akhlak terpuji pada istri. Karena itulah yang dipesankan Rasulullah SAW, bahwa ternyata sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada istrinya. Sehingga
barometer seseorang, barometer kebaikan seseorang itu ternyata tidak diukur dari bagaimana dia bersikap pada tetangganya, bagaimana dia bersikap pada atasannya, tapi diukur dari bagaimana dia memperlakukan istrinya. Nah, salah satu di antara akhlak ia pada istrinya adalah dia menunjukkan rasa empati di rumahnya ketika istrinya melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Nah, rasa empati itu bisa ditunjukkan dengan meringankan beban istri, turut membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau bisa jadi setianya dengan tutur kata, dengan sikap, ya, karena ya istri kita adalah pakaian kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian bagi suami, suami itu pakaian bagi istri.